Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 3. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ananda yang solih dan solihah, untuk materi hari ini bab 9 bagian 1 zikir dan doa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. 1. Pengertian zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah biasanya disebut zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan hati dan ucapan. Ucapan zikir terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir akan membuat hati menjadi lebih tenang dan tentram. Demikian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Ananda di rumah, adapun adab berzikir setelah sholat. Duduk dengan menghadap kiblat, khusyuk dan tenang, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Selanjutnya bagian 2, bacaan sholat setelah zikir. Bacaan zikir setelah sholat.
Zikir banyak dilakukan setelah melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bacaan zikir yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Selanjutnya, membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Selanjutnya, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah. Membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah. Membaca takbir sebanyak 33 kali. Allahu Akbar. Sebagai penyempurna zikir, selanjutnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa setelah sholat. Berdoalah setelah sholat fardu, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Dalam berdoa terdapat adab-adab yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Ketiga, memulai dan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hamdalah, dan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. Dan yang kelima, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa setelah sholat. Lafal doa setelah sholat sangatlah banyak. Lafal doa itu terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ada yang dicontohkan oleh para ulama. Bahkan lafal doa itu bisa dengan bahasa yang kamu pahami. A. Doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. B. Doa dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. C. Doa diberi ilmu bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. D. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nah, untuk doa penutup, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, zikir ada 3 macam. Berikut macam-macam zikir.
Baik, Ananda di rumah tugasnya adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan zikir? 2. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Sebutkan 3 macam zikir dan jelaskan. Nah, baiklah Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillahirobbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan Bunda mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.